Indonesia, sarang berjuta gila yang sadar dan bertingkah seperti helder tak bertali. Pertiwi, dikremasi marwahnya seperti mayat mati suri oleh kejamnya arit dan palu dalam sampul terali. Selamat datang di negeri dongeng Indonesia dengan berbagai lucu dan keanehan. Selamat memasuki negeri kayangan dengan berjuta dongeng dan manisnya mimpi yang dihancurkan. Kehancuran bermula ketika pemimpin dipilih atas dasar fanatisme buta. Hati dimatikan oleh ambisi dan kerakusan atas proyek kekuasaan dan tahta. Pengeras suara DPR yang menyampaikan protes rakyat dimatikan. Bagaimana bisa mendengar dan menindaklanjuti harapan rakyat yang diwakilkan? Pemerintah menuduh rakyat radikal jika protes. Faktanya justru pemerintah yang radikal selubungkan penindasan. Dalih dan pola basi diperbarui. Anak kandung dibunuh karakter tanpa melihat dampak yang ditimbulkan. Pribumi dihabisi perlahan. Asing disejahterakan kemudian. Indonesia mau dibuang kemana? Negara hampir mati dicekik hutang, rakyat jadi korban. Anak cucu ditindas dengan kesengsaraan yang dikemas dalam mimpi tentang kesejahteraan. Si miskin dimiskinkan. Indonesia mau dijual ke siapa? Negeri ini bukan perusahaan milik pribadi, dan kau bukan investor penanam modal. Jangan bercanda. Rakyat kecil pemegang ulayat ketika berjuang pertahankan hak, kenapa dibungkam dengan premanisme berkedok aturan dan senjata? Katanya tanah dikuasai negara, kenapa belakangan negara bingung dengan penguasaan tanah oleh sekumpul tikus serakah? NKRI, negara besar dengan jumlah 200-an juta jiwa. Lantas kenapa 0,2% konglomerat dari total jumlah penduduk Indonesia kuasai hampir seluruh tanah bangsa? Indonesia lahir dari doa dan keringat darah para pejuang yang mati di medan juang. Maka hargai, cintai, bukan hakimi setiap anak negeri, sekalipun bapak kau pimpinan pejuang. Indonesia bukan barang dagangan yang dijual hingga harga diri dan marwah bangsa pun dikorbankan. Seluruh rakyat Indonesia punya harga sebagai pemegang kedaulatan tertinggi tanpa melihat miskin atau berdasi. Kenapa diinjak sana sini lindungi kejahatan berkedok korporasi hingga bungkam segala bentuk demokrasi? Di mana kedaulatan jika asing menghantui sana sini? Di mana pertahanan negara ketika drone pengintai memasuki teritori? Organ pertahanan negara ikut-ikutan berpaling dari rakyat, kemudian sembunyi kaki berpura lindungi di kerumunan. Organ keamanan negara yang gagah berdiri dengan bangga bertindak represif kepada rakyat sebagai penggaji demi lindungi kezaliman. Anda bergerak atas dasar perintah bahkan tekanan yang sebabkan dilema dan bertindak berantakan. Namun pernahkah Anda melihat maraknya kepincangan dan masifnya penindasan oleh penguasa kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan? Dalih subversif dan represif disebabkan anarkisme demonstran. Namun pernahkah dilihat sebab latar belakang munculnya keberatan hingga protes berujung pembakaran? Unsur sebab akibat berlaku dalam setiap peristiwa dan kejadian. Kenapa bertindak seolah buta dari segala kenyataan? Rakyat dibenturkan dengan aparat, sementara penguasa dan regulator bersukaria menyambut keberhasilan. Pelajar dan mahasiswa dengan lantang bersuara atas nama parlemen jalanan, namun ditindak represif oleh Salawaku pelindung kezaliman. Konspirasi demi konspirasi, penindasan demi penindasan, diskriminasi berkedok kemaslahatan. Organisasi kemanusiaan bercover Islam didiskriminasi dan dibubarkan, sementara ormas perusuh peliharaan dibiarkan hidup sebagai tandingan. Negara jangan omong kosong, justru negara pemicu api terhadap rakyat atas nama kebijakan. Mitos corona belum habis diperdebatkan. Dana corona dikonsumsi sebagai proyek para kombatan. Rakyat dibuat bingung dengan simpang siur status merah, orange dan hijau yang mewarnai penanganan. Belakangan vaksin datang bagai juru selamat yang dipaksakan bagi seluruh rakyat. Fakta menunjukkan keanehan mental, bahkan kematian setelah divaksin, namun ditutupi media keparat. Apa-apaan? Kenapa tak bersedia harus dipidana?
Setiap orang berhak menentukan kesehatan diri. Kenapa tangan besi penguasa jadikan kebijakan sebagai pemaksa? Jangan salahkan rakyat jika pemaksaan dibalas kerasnya penolakan. Petinggi sibuk divaksin, rakyat menyusul kemudian. Lantas siapa yang menjamin cairan vaksin ke pejabat sama dengan yang akan disuntik ke rakyat miskin? Korupsi katanya dihukum mati. Mana? Jangan munafik dengan dalih yang muncul belakangan. Gaji aparatur sipil negara dinaikkan 9 juta. Mana? Pembohongan dan pembodohan terstruktur kepada rakyat tak terhindarkan. Informasi pengalihan isu digaungkan, malah penguasa asik makan-makan seraya menari dan bernyanyi di atas tangisan rakyat yang lapar dikurung dalam kandang. Jenazah tak berdaya dituduh mati karena Covid, diperebutkan keluarga atas dasar cinta dan amarah. Petugas terburu-buru mengkremasi tanpa syariat hingga ditanam atas nama bisnis dan upah. Suara rakyat dikesampingkan dibanding perintah para petinggi. Maka keadilan adalah omong kosong. Maling kecil dihakimi, diinjak bahkan dibasmi. Sedangkan maling besar dihormati, dilindungi bahkan penjara difasilitasi. Unsur kausalitas sebab akibat dalam penegakan hukum kenapa jarang diperhatikan? Nepotisme para bangsat bertopeng penegak terlalu nampak bermuka dua dalam penegakan. Kenapa besaran kasus dan kasta sosial pelapor yang diperhatikan sehingga aduan rakyat miskin terbengkalai? Tersangka dari kalangan rakyat kecil ditekan, tersangka berdasi dihormati. Di mana implementasi manisnya syair dalam hukum acara? Kemunafikan tersembunyi di balik hukum dan aturan jika tendensi tetap dipelihara. Kesejahteraan omong kosong jika keadilan masih dijual belikan dan penegak selalu menjarah. Ibadah haji dibatalkan, berjoget ria para pejabat dibiarkan. Kerumunan pernikahan ahlul bait diborgol tangan, keramaian kampanye pilkada anak bapak dilegalkan. Percuma. Jika diri terlampau rentah untuk berjuang, diam dan berdoalah. Jika niat terlampau garang untuk bertindak, berdirilah walaupun tergopoh. Jika kuatnya diri dengan bekal rupiah kau torehkan untuk negerimu, berjuanglah. Dan jika anak cucu generasi penerus bangsa masih kau pikirkan, maka lawan segala bentuk penindasan. Hentikan kebisuan dan rintihan akan harapan belas kasihan. Kau takkan didengar. Jangan mati percuma dalam kerangkeng penzaliman. Kepada seluruh petinggi negara dan pemangku kepentingan, berikut rakyat yang masih terjebak dalam ketidaksadaran. Segera berbenah, perbaiki segala bentuk kepincangan. Jika tetap dengan ritme yang ada, maka jangan salahkan jika kemudian Indonesia hanya tinggal sejarah dan kenangan. Indonesia, sarang berjuta gila yang sadar dan bertingkah seperti helder tak bertali. Pertiwi, dikremasi marwahnya seperti mayat mati suri oleh kejamnya arit dan palu dalam sampul terali. Selamat datang di negeri dongeng Indonesia dengan berbagai lucu dan keanehan. Selamat memasuki negeri kayangan dengan berjuta dongeng dan manisnya mimpi yang dihancurkan. Kehancuran bermula ketika pemimpin dipilih atas dasar fanatisme buta. Hati dimatikan oleh ambisi dan kerakusan atas proyek kekuasaan dan tahta. Pengeras suara DPR yang menyampaikan protes rakyat dimatikan. Bagaimana bisa mendengar dan menindaklanjuti harapan rakyat yang diwakilkan? Pemerintah menuduh rakyat radikal jika protes. Faktanya justru pemerintah yang radikal selubungkan penindasan. Dalih dan pola basi diperbarui. Anak kandung dibunuh karakter tanpa melihat dampak yang ditimbulkan. Pribumi dihabisi perlahan, asing disejahterakan kemudian. Indonesia mau dibuang kemana? Negara hampir mati dicekik hutang, rakyat jadi korban.
Anak cucu ditindas dengan kesengsaraan yang dikemas dalam mimpi tentang kesejahteraan. Si miskin dimiskinkan. Indonesia mau dijual ke siapa? Negeri ini bukan perusahaan milik pribadi, dan kau bukan investor penanam modal. Jangan bercanda. Rakyat kecil pemegang ulayat ketika berjuang pertahankan hak, kenapa dibungkam dengan premanisme berkedok aturan dan senjata? Katanya tanah dikuasai negara, kenapa belakangan negara bingung dengan penguasaan tanah oleh sekumpul tikus serakah? NKRI, negara besar dengan jumlah 200-an juta jiwa. Lantas kenapa 0,2% konglomerat dari total jumlah penduduk Indonesia kuasai hampir seluruh tanah bangsa? Hey! Indonesia lahir dari doa dan keringat darah para pejuang yang mati di medan juang. Maka hargai, cintai, bukan hakimi setiap anak negeri, sekalipun bapak kau pimpinan pejuang. Indonesia bukan barang dagangan yang dijual hingga harga diri dan maruah bangsa pun dikorbankan. Seluruh rakyat Indonesia punya harga sebagai pemegang kedaulatan tertinggi tanpa melihat miskin atau berdasi. Napa diinjak